Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran pagi hari ini berjudul memiliki karakternya. Iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah sesuai dengan kata iman yang dalam bahasa aslinya pisteu, artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Iman adalah tindakan, bukan sekedar aktivitas pikiran. Aktivitas pikiran hanyalah sebuah pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Kesalahan banyak orang Kristen adalah mereka sudah percaya hanya karena memiliki pengaminan akali. Tidak heran kalau kehidupan mereka tidak menunjukkan karakter anak Allah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, iman adalah respon aktif terhadap Injil. Sekali lagi, iman adalah respon aktif terhadap Injil. Di dalam Injil terdapat tuntunan bagaimana mengisi hidup sebagai orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tanpa tuntunan Injil seseorang tidak bisa mengisi. Tanpa tuntunan Injil seseorang tidak bisa mengisi percayanya atau imannya. Itu berarti seseorang tidak mungkin dapat memiliki iman tanpa memahami isi Injil. Nah, terkait dengan hal ini, Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam hal ini harus dipahami bahwa iman bukan sesuatu yang supranatural atau mistis, yang muncul atau ditimbulkan oleh Roh Kudus di dalam hati manusia. Iman timbul dari pendengaran terhadap firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran terhadap rema. Iman dapat eksis dalam kehidupan manusia karena mendengar logos atau mendengar Injil dan tuntunan Roh Kudus dalam perjalanan hidup di dalam remanya. Paulus memberitakan atau mengajar Injil itu dan Roh Kudus menuntun orang yang mau belajar atau merespon pemberitaan Paulus. Saudara-saudara, kalimat supaya mereka percaya dan taat kepada namanya menunjukkan dengan sangat jelas bahwa respon individu sangat menentukan keselamatan mereka. Keselamatan mereka terjadi dengan sendirinya atau secara otomatis atau oleh karena faktor di luar diri manusia yang menentukan keselamatan itu. Dalam hal ini kita tidak boleh menerima keyakinan atau pandangan bahwa keselamatan masing-masing individu ditetapkan secara sepihak oleh Allah dalam kedaulatannya. Yang benar adalah seperti ini, bahwa dalam kedaulatannya Allah menentukan siapa yang mendengar Injil dan juga menentukan standar kesucian. Dalam kedaulatannya Allah menentukan tatanan atau hukum kehidupan bahwa manusia dalam kehendak bebasnya menentukan takdirnya sendiri. Sama seperti yang terjadi di Taman Eden. Di Taman Eden, Adam memilih memberontak. Tentu bukan karena Allah yang menentukan pemberontakan. Bukan Allah yang menentukan pemberontakan itu dengan menggerakkan Adam memberontak kepada Allah. Kalau seseorang berpendirian bahwa Allah menentukan segala sesuatu, berarti Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena Allah yang menentukan demikian. Sehingga mereka gagal menuruti kehendak Allah. Ini berarti Allah yang merekayasa dosa itu sendiri. Jika hal ini benar, betapa jahatnya Allah tersebut. Tetapi yang benar adalah Allah telah memberi kehendak bebas kepada masing-masing individu untuk hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah atau menolaknya. Selanjutnya, apakah seseorang bersedia dimiliki oleh Allah atau memiliki dirinya sendiri juga tergantung dari kebebasannya. Nah, saudara-saudara, untuk menyerahkan diri menjadi milik Tuhan, untuk menyerahkan diri menjadi milik Tuhan juga harus melalui perjuangan yang berat, saudara. Mengapa demikian? Sebab selain daging
dan ambisi jiwa kita mau berkuasa atas diri sendiri, keadaan dunia sekitar juga sering mendesaknya agar tidak memberi diri dimiliki oleh Allah. Ya, keadaan dunia mendesak supaya kita tidak memberi diri dimiliki oleh Allah. Maka dari itu menjadi milik Kristus bukan sesuatu yang bisa terjadi atau berlangsung dengan mudah. Jemaat Roma memberikan contoh bahwa orang percaya harus mempertahankan iman mereka dengan mempertaruhkan darah dan nyawa mereka. Kalau mereka masih merasa memiliki diri sendiri, tentu mereka tidak akan sanggup berlaku setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan untuk dimiliki Kristus tersebut, maka mereka disebut sebagai umat yang lebih dari orang-orang yang menang. Jadi saudara-saudara, orang yang menang adalah orang yang mengalahkan diri sendiri dengan menaklukkan dirinya kepada Tuhan semata. Sebaliknya, ya saudara, kalau orang mau menang sendiri, artinya orang yang hanya mau memuaskan keinginan daging dan ambisinya, seseorang yang hanya ingin menjadi orang yang selalu terpenuhi hasratnya, itu adalah menjadi orang yang kalah. Ya. Jemaat Roma disebut sebagai orang-orang yang lebih dari orang-orang yang menang. Artinya jemaat Roma lebih berharga dan lebih bernilai dibandingkan dengan mereka yang memiliki berbagai kelebihan. Ya, kelebihan secara politik, kelebihan secara ekonomi, kelebihan penampilan, dan lain-lain. Jadi jemaat mula-mula di Roma ini disebut menang karena keputusannya ya menjadikan jemaat di Roma ini memiliki kelebihannya terhadap orang-orang di sekitarnya yang sudah punya kelebihan politik, ekonomi, penampilan, dan lain-lain. Jadi saudara, seorang tidak dapat dimiliki Tuhan jika masih terikat dengan berbagai kesenangan dunia dan tidak berkarakter seperti Yesus. Tidak mungkin seseorang memiliki Kristus tanpa memiliki karakternya, ya. Sebaliknya tidak mungkin juga orang dimiliki Kristus tanpa memiliki karakternya. Orang yang tidak memiliki karakter Kristus tidak akan dapat bersekutu dengan Allah secara harmoni. Ini berarti keselamatan belum terwujud dalam kehidupan orang seperti itu. Orang yang memiliki persekutuannya, orang yang memiliki persekutuan yang harmonis dengan Allah adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang lebih bernilai dari apapun yang dapat dimiliki manusia di dunia ini. Itulah sebabnya orang percaya dikatakan lebih dari orang-orang yang menang, yaitu mereka yang hidup dalam persekutuan dengan Allah secara harmoni. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati.